Di sebuah gua sunyi, kata pertama menembus malam dan menggugah hati seorang manusia. Kata itu menjadi titik awal. Dari titik kecil di lembah, jaringan nilai, aturan, dan institusi mulai tumbuh. Dalam gelombang yang mengikuti, gagasan menjadi organisasi. Komunitas kecil berubah menjadi tata pemerintahan, madrasah dan perpustakaan lahir. Ruta perdagangan mengikat benua. Ini bukan sekedar kisah penaklukan. Ini kisah bagaimana nilai moral, praktik administratif, dan ilmu pengetahuan berpadu untuk membentuk kejayaan yang menyentuh dunia. Ikuti perjalanan, dari wahyu yang personal hingga jaringan peradaban yang global. Konteks sosial Jazirah pada akhir abad ke-6 adalah gabungan antara rute kafilah, ritual ziarah di Ka'bah, dan mekanika kabilah yang menjaga kehormatan, tetapi juga memupuk ketidaksetaraan. Ketika wahyu pertama datang, ia bukan kode administratif. Ia adalah panggilan moral yang menyoroti keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan etika transaksi. Yang penting bukan hanya doktrin, tetapi cara doktrin itu turun ke praktik. Aturan muamalah, larangan eksploitasi anak yatim, pembiasaan kejujuran. Pada tahap ini muncul dua tugas besar, membangun modal sosial, kepercayaan antar anggota komunitas, dan menerjemahkan prinsip menjadi rutinitas praktis, pembagian bantuan, pengajaran intensif. Praktik awal sederhana, dukungan antar keluarga, doa bersama, majelis pengajaran kecil. Namun pola-pola itu adalah fondasi. Ketika digabungkan dengan disiplin, mereka menciptakan organisasi lapis dasar yang sanggup bertahan pada tekanan eksternal. Bab ini menekankan bahwa kejayaan besar dimulai dari pekerjaan sehari-hari, makan bersama, menolong tetangga, mengelola konflik kecil, yang kemudian menjadi kebiasaan institusional. Komunitas awal berkembang dengan cepat karena solidaritas praktis, bukan karena paksaan. Ketika tekanan sosial dan ekonomis muncul, penyekapan, boikot, struktur solidaritas menjadi penopang, distribusi bantuan terencana, pemisahan tugas, dan mekanisme internal untuk menangani krisis. Pembelajaran kunci, legitimasi moral harus diikuti oleh kapabilitas administrasi. Maka muncul pembagian peran, pencatat zakat, penyelenggara distribusi, mediator sengketa. Dalam periode perlawanan, komunitas belajar strategi bertahan, menjaga komunikasi, merawat jaringan kepercayaan, dan mengembangkan sistem perlindungan. Pada fase ini, pendidikan ritual, hafalan, pembacaan teks berjalan seiring praktik birokrasi sederhana. Itulah kombinasi unik yang membuat komunitas bukan sekedar kelompok spiritual, melainkan entitas sosial yang bisa mengorganisir. Bab ini juga menyoroti peran perempuan dan ekonomi domestik, sumber daya yang sering tidak terlihat, tetapi krusial bagi ketahanan sosial. Ketika kondisi menjadi tidak memungkinkan, langkah strategis hijrah membawa komunitas ke ruang baru dengan kapasitas hukum dan politik. Di sini perjanjian sosial, piagam, menjadi alat menata pluralitas. Piagam mengelola hal sederhana, pembagian tanggung jawab keamanan, aturan penggunaan sumber daya, hingga mekanisme penyelesaian sengketa antar kelompok berbeda. Keberhasilan piagam bukan pada kata-kata semata, tetapi pada penerapan yang konsisten, petugas yang mencatat, hakim yang mendengar, masyarakat yang melaksanakan keputusan. Prinsip inklusif muncul, identitas lokal tetap dihormati, namun kewajiban bersama membuat komunitas menjadi kantong kestabilan yang dapat mengelola urusan publik. Bab ini tunjukkan bagaimana kontrak praktis yang baik menjadi model bagi pemerintahan lebih luas. Waktu berlalu dan transisi dari kepemimpinan figuratif ke institusi politik nyata menjadi kebutuhan. Model khalifah lahir sebagai solusi. Pemimpin yang menanggung tanggung jawab administratif sekaligus merujuk pada otoritas moral. Kewenangan baru membutuhkan struktur, kantor pencatatan, pengurus zakat, biro militer, dan unit pengadilan. Syura, musyawarah, muncul sebagai praktik legitimasi, bukan sekedar formalitas, tetapi mekanisme yang mengikat para pemangku kepentingan. Bab ini mengeksplorasi dilema transisi, antara kontinuitas spiritual dan efektivitas birokrasi, antara keputusan cepat dalam krisis dan kebutuhan akan prosedur yang adil. Keberhasilan awal institusi bergantung pada kemampuan menciptakan akuntabilitas. Pemimpin harus menunjukkan kinerja nyata, menjaga keamanan, menyediakan layanan publik, dan menegakkan hukum. Kepemimpinan berikutnya memusatkan perhatian pada organisasi negara, pembagian wilayah administratif, sistem pembayaran untuk tentara, pengaturan pajak, zakat yang sistematis, serta investasi infrastruktur, jalan, jembatan, karavanserai. Poin teknis mendasar,
stabilitas logistik, makanan, transportasi, sistem gaji, dan catatan fiskal. Reformasi administratif memungkinkan mobilisasi sumber daya yang belum pernah ada sebelumnya dan membiayai proyek publik seperti pengairan, pasar terorganisir, dan fasilitas penyimpanan pangan. Bab ini menjelaskan bagaimana manajemen fiskal yang sehat menjadikan negara mampu menjamin perdagangan aman, pendidikan, dan patronase ilmiah. Ekspansi kejayaan sangat terkait dengan jaringan perdagangan, rute darat, jalan sutra, laut, Samudra Hindia, Mediterania, menghubungkan kota-kota pelabuhan yang menjadi titik pertukaran barang, teknologi, dan ide. Sistem jaminan pedagang, surat aman, dan standar koin memperlancar transaksi lintas budaya. Kota-kota pelabuhan berkembang menjadi pusat kosmopolitan. Di sana, barang, bahasa, dan pengetahuan saling bertukar. Keuntungan perdagangan didanai infrastruktur dan lembaga publik. Surplus ini juga menopang madrasah dan perpustakaan. Bab ini menonjolkan hubungan simbiotik antara keamanan, hukum kontrak, dan pertumbuhan ekonomi. Jaringan perdagangan membawa manuskrip, tetapi yang mengubah rupa peradaban adalah jaringan ilmu. Perpustakaan, pusat penerjemahan, madrasah, dan akademi menjadi titik saluran pengetahuan. Para sarjana menerjemahkan teks-teks Yunani, Persia, dan India. Observatorium dan rumah sakit menjadi tempat aplikasi pengetahuan. Astronomi untuk kalender, matematika untuk perpajakan, kedokteran untuk kesehatan publik. Tradisi komentari dan diskusi menghasilkan metode ilmiah awal. Bab ini menggambarkan bagaimana dukungan kelembagaan, fasilitas, endowment, dan patronase mengubah penelitian menjadi teknologi praktis. Dengan pluralitas masyarakat, kebutuhan hukum praktis meningkat. Para cendekiawan mengembangkan metodologi, ijtihad, kias, dan metode periwayatan untuk menyelesaikan kasus konkret, kontrak dagang, waris, pidana. Mazhab lokal muncul karena perbedaan praktik dan interpretasi hukum, sementara prinsip umum menjaga kesatuan. Keterkaitan antara pengadilan, pendidikan hukum, dan administrasi memastikan bahwa aturan dapat diterapkan konsisten. Bab ini memeriksa dinamika antara teks suci, praktik lokal, dan peran hakim sebagai penyambung antara norma dan realitas. Kejayaan material muncul di masjid, madrasah, jembatan, dan karavanserai. Estetika baru berkembang, geometri, kaligrafi, dan motif non-figuratif yang mengekspresikan ideal teologis dan rasa kebersamaan. Wakaf, endowment, memfasilitasi pembangunan infrastruktur sosial, sekolah, rumah sakit, tempat beribadah. Seni dan arsitektur bukan sekedar hiasan, mereka membangun identitas kolektif, merekam sejarah, dan menyediakan ruang publik untuk pendidikan dan dialog. Seiring kompleksitas meningkat, kelemahan kelembagaan juga tampak. Korupsi, nepotisme, dan masalah birokrasi memicu reformasi. Tanggapannya, audit, pembaruan administrasi, dan peran intelektual kritis yang menuntut akuntabilitas. Bagaimana sebuah peradaban merespons kelemahan, menentukan kelangsungan jangka panjangnya. Bab ini menelaah mekanisme yang bekerja untuk memperbaiki struktur, serta contoh kegagalan dan pelajaran yang diambil. Memerintah wilayah multietnis menuntut kebijakan fleksibel, pengakuan hak-hak komunitas non-mayoritas, sistem pajak berbeda, dan otonomi ritus agama. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena ketenangan hukum menarik pedagang dan cendekiawan. Bab ini mengeksplorasi bagaimana toleransi administratif dan jaminan hak-hak lokal menjadi pilar integrasi. Penutup merangkum warisan multidimensi, hukum, ilmu, infrastruktur, dan jaringan perdagangan yang mewariskan prinsip tata pemerintahan, akuntabilitas, dan investasi ilmu. Pelajaran modern memadukan etika publik dengan organisasi efektif, mendanai pendidikan, dan menjaga pluralitas melalui aturan yang adil. Bab ini menutup dengan ajakan reflektif, mengambil hikmah sejarah dan menerapkannya pada tantangan pemerintahan, teknologi, dan globalisasi hari ini.